Jadi kalau dapat kejutan Pak De waktu itu hari Minggu Pak De. Hari Minggu, hari Selasa 26 Desember. Memang kebetulan kan kita nggak kerja pasti hari Minggu. Nah entah kenapa itu pagi itu saya jarang bangun secepat subuh. Di Aceh itu kan jam 5 lewat seperempat. Beda dengan kita di Jakarta itu kan subuh 5:04. Nah entah kenapa pada hari itu saya jam 4 pagi Pak De. Jam 4 pagi kemudian langsung mandi saat itu juga. Sholat malam sambil nunggu sholat subuh. Nah setelah itu sholat subuh, habis subuh itu teman-teman tuh ada yang udah bangun, ada yang lanjut di 2004 itu. Nah ada ruang TV di situ di mes itu. Jadi ada kamar khusus untuk nonton TV dan main game. Nah nunggu pagi itu main game sendirian Pak De sayangnya. Yang lain main game sendirian. Habis subuh. Ini masih game komputer ya? Atau PS? PS2, zaman PS2. Oh PS2 ya. Nah, gamenya itu saya masih ingat Need for Speed Pak De. Need for Speed ya, balap-balapan ini. Nah, pas jam 7 pagi, kan kalau gempa jam 8. Jam 7 pagi mulailah bangun orang-orang yang tadi habis subuh tidur lagi itu bangun. Yang di rumah main berdua. Waktu itu saya main dengan kamar. Berdua. Nah pas jam 8 pagi, saya ingat jam 8 pagi itu. Nah TV di mes itu punya rak Pak De. Raknya itu ada rodanya. Oh iya. Tiba-tiba pindah kanan kiri di pas gempa itu. Kanan kiri kan kalau gempa otomatis kita keluar Pak De ya. Iya betul. Nah, takutnya mes itu jatuh ke timpa kita keluar mes. Jalan keluar itu aja kita susah untuk berdiri. Jadi mencoba untuk mencari tempat yang aman tidak di bawah atap. Nah, ini di mes berapa orang Mas Ari? Ada sekitar 14 orang, lebih kurang 14 orang. Banyak ya, ngumpul ya. Nah, mes kita itu berada sekitar 200 meter dari bibir pantai. 200 meter ya. 200 meter. Sama kantor 200 meter dari bibir pantai. Nah, pas gempa itu kita berdiri di luar di parkiran mes itu yang tidak ada atapnya. Ada gempa itu sampai berapa kali, yang paling besar itu kalau ingat saya 2-3 kali yang paling besar. Nah waktu itu teman-teman pada ngumpul di gempa, saya masih ingat saya pertama kali ngomong ke teman-teman, friend, ini kayaknya ini pasti ada bangunan hancur nih di kota. Kita kan di pinggir pantai Pak De, di Ulele. Di pinggir pantai Ulele ya. Ini pasti ada bangunan hancur nih. Yuk kita main ke kota yuk. Lihat bangunan hancur. Awalnya itu Pak De. Nah akhirnya saya sama teman saya tuh, sama Agung yang orang Solo itu naik motor ke arah kota. Bapaknya. Nah, diikutin beberapa teman naik motor juga. Naik motor. Nah, akhirnya kita ke arah kotanya menuju rumah Kepala Kantor Wilayah Pak Jasman Sutejo. Mau lihat kondisi beliau selamat dari gempa awalnya. Nah, pas sampai di rumah Pak Jasman itulah orang pada rame kayak di TV itu yang kita lihat tsunami itu, orang pada nyamperin sambil lewat, Pak lari Pak, ada air laut naik. Kata orang-orang itu kan, mikir saya. Itu berapa menit dari mes ke kota itu berapa menit dan berapa kilo Mas Ari? Kilonya sekitar 3-4 kilo. Kalau naik motor 3-4. Naik motor tuh sekitar 7-10 menit Pak De. Naik motor 7-10 menit. Sepanjang jalan bangunan udah pada jatuh, hancur tuh. Ada beberapa yang hancur, terutama rumah-rumah orang yang mohon maaf bangunannya kurang kuat gitu Pak De. Ada yang hancur, ada juga masih tutup. Nah, rumah Pak Jasman, Kepala Kantor Wilayah sih aman-aman aja, nggak ada apa namanya. Alhamdulillah. Nah, terlanjut tadi ya. Nggak ada kerusakan ya. Orang bilang air laut Pak, air laut naik. Tadi air laut naik, mikir kan Pak De. Zaman itu kan yang namanya tsunami, media sosial itu belum ada. Kita pikir banjir kali Pak. Enggak Pak, air laut naik. Belum. Nah, akhirnya kita sempat
nggak ragu, akhirnya kita mundur sedikit pada ke arah jalannya. Jadi kebetulan di kota itu, di Banda Aceh itu kebetulan kotanya kebanyakan petak-petak itu pada jalannya. Nah, petak jalan itu ngarah ke laut. Nah, kita lihatlah kok orang pada lari, kok di belakang orang tuh agak jauh pada agak 1 kilo jauhnya itu kira-kira ada rumah bergerak, ada pecahan-pecahan kayu-kayu itu bergerak gitu kan. Nah, wah iya nih, Bung, kan saya bareng Agung Pak, lari gue, akhirnya lari itu. Nah, kita lihat lah gimana orang panik, gimana orang saling nabrak mobil, karena kan kalau motor masih bisa nyelap-nyelip, mobil orang nabrak pada marah Pak, karena saking paniknya ditabrak mobil, nyenggol nggak ada masalah, tapi mereka macet akhirnya kan. Nah, kita naik motor, untung kita udah bertugas dari bulan April, jadi sehingga kita tahu arah ke bukit Pak Ade. Kalau kejadian kita baru nyampe November atau Desember, kita nggak tahu medan, mungkin kita nggak tahu lari kemana. Nah, akhirnya larilah ke arah Bukit Badan Agung. Kebetulan megang dompet waktu itu, jadi pagi itu saya udah masukin dompet di saku sama handphone. Atau biasanya saya nggak biasa seperti itu, dompet di saku sama handphone. Agung itu nggak bawa sama sekali, dia nggak bawa dompet, nggak bawa handphone. Nah, di sanalah pakai uang itu makan siang. Itu belum yakin ini setinggi apa air, belum berani balik Pak De. Jadi itu masih di bukit. Nah, cuman waktu di perjalanan sempat kita lihat kok ada air laut itu air di penghujung itu Pak De. Kita arah dari kanan, kok ada air, kita belok kiri, pokoknya kita menghindar air aja waktu itu. Iya, menjauh ya. Air tuh nggak langsung setinggi 2 meter kita lihat, enggak kalau udah di kota itu, jadi dia rendah paling setinggi mata kaki gitu. Mata kaki. Ya gitu Pak De. Berarti kejadian nggak lama itu, begitu gempa, Mas Ari tadi keluar dari mes, ngobrol sama teman-teman, Agung salah satunya, akhirnya ke kota ya. Kota. Terus ketika udah rame nih Mas Ari, pas alhamdulillah ada bekal uang di atas bukit, bisa stay, nyampe turun lagi berapa lama tuh Mas? Nah, saya akhirnya berani turun itu sekitar sore Pak De, sore. Kata terus ketemu orang juga waktu itu kan, Pak, jangan ke kota Pak, kata dia, jangan memaksakan diri kata dia. Kita nggak bisa lewat katanya, Bapak mendingan di arah sana aja, di arah bukit itu aja. Bapak berdiam diri dulu gitu. Akhirnya kami nggak berani ke kota Pak De, cuma makan malam. Ada orang jual karena kan di arah bukit itu masih ada warung-warung makan. Akhirnya kami nggak ke kota, kami nginap di daerah gunung itu sama orang-orang yang lari juga Pak De. Jadi kebetulan ada ketemu kayak warung, duduk ada di panjang, duduk di sana aja Pak De. Hari itu tanggal 26 hari Minggu itu. Nah, Seninnya barulah kita lihat Pak De, Senin pagi itu setelah malam itu Pak De, pagi itu barulah main penyimpangan. Ada yang dikumpulkan di dekat kita itu, ambulan lalu lalang, ngantar mayat di tempat-tempat itu gitu. Ada yang mohon maaf ya badannya bengkak gitu kan, kulitnya udah membiru. Ya ada yang ibu-ibu hamil kalau yang saya langsung itu. Nah, kalau pas jalan ke kotanya saya cuma ketemu ada sapi yang udah meninggal, hewan-hewan ternak gitu kan. Udah nggak bisa lagi masuk motor karena udah isinya udah papan, rumah, orang gitu. Jalan itu berarti? Ya hari Senin pagi itu. Nah, saya bilang ke Agung, Bung, kita kayaknya nggak mungkin nih Bung, kayaknya ini bencana besar. Saya bilang, apakah ini yang namanya air laut naik ini ya seperti ini apa Bung namanya gitu kan? Iya. Kita kan nggak tahu istilah tsunami zaman itu Pak De, taunya laut naik. Belum. Iya. Nah, akhirnya saya itu, Bung, ini uang di dompet paling cukup makan, saya bilang gitu kan. Nah, kita kan punya teman nih waktu kita kuliah di Unsiah. Jadi kami itu sempat kuliah di Universitas Kuala. Aceh. Punya teman, temannya bapaknya ini kebetulan kalau nggak salah itu kepala Kemenkumham Banda Aceh Pak De. Anaknya perempuan kita kenal di Unsiah itu. Ayo Bung. Saya kan dekat sama dia itu, kita pinjam uang yuk, kita naik transportasi umum kita bilang. Karena kalau kita naik pesawat kan kita dapat informasi dari orang kalau pesawat nggak bisa terbang. Gimana kalau kita cari bus, ada terminal bus dekat situ yang tidak kena air, kita bilang. Iya. Nah akhirnya kita ke rumah. Saya lupa nama teman saya yang perempuan itu.
Saya ke rumah dia, ketemu bapaknya juga, Pak, saya pinjam uang 500.000, saya ingat 500.000, nanti saya ganti, saya bilang gitu. Saya mau ke Medan, saya bilang, Medan mau naik bus saja, karena kata orang di jalan kita nggak bisa terbang naik pesawat. Oh ya, dikasih makan juga sama bapak itu, alhamdulillah sama anaknya itu dikasih makan sama siang. Nah, dikasih uang, akhirnya kami pamit berdua, Agung, Pak, kami titip motor ya, kami bilang. Kalau ada orang nanti bea cukai ngambil, kasih aja, karena kami nggak mungkin bawa motor ini ke Medan, capek pasti kami mau naik saja gitu kan. Akhirnya bapak minta tolong antar kami ke stasiun bus ya Pak, diantar sama bapak itu bisa ke terminal bus. Nah motor dinas itu motor Ereking Pak De, zaman 2004 tuh yang warna biru ya, masih baru tuh. Baru. Ya betul. Motor itu kami taruh di sana. Kami diantar bapak itu sama anaknya yang perempuan itu ke terminal bus. Nah waktu itu saya lupa nama busnya, itu masih ada bus bisa lewat tuh Pak De. Naiklah bus itu, masih murah kalau masalah itu, tiket berdua itu masih cukup lah, uang 5.000 makan juga. Akhirnya sore itu tanggal 27 Desember 2004 itu saya sama hari Senin, ya. Nah, karena sinyal nggak ada Pak De, saya nggak bisa ngubungi teman-teman saya. Teman-teman saya entah bawa handphone apa enggak, saya juga nggak tahu. Pimpinan juga saya nggak tahu. Kondisinya bagaimana nggak tahu ya. Gimana posisinya nggak tahu. Makanya kami nggak ambil pikir panjang, langsung ke Medan naik bus itu. Berangkatlah sore hari Senin itu. Nah di perjalanan itu banyak pada yang arah ke Lok Sumawe kan, kalau Banda Aceh Medan itu lewat Lok Sumawe, lewat Langkat. Nah di pinggir-pinggir itu banyak pengungsi yang orang kabupaten itu Pak De. Banyak yang kalau mayatnya mungkin di daerah pantai, karena kalau di pinggir jalan mungkin para pengungsi aja di pinggir jalan raya itu. Nah sinyal belum ada Pak De, Lok Sumawe belum ada. Nah mendekati Langsang, bus itu kalau nggak salah ini masih lost contact nih. Saya kebetulan handphone Telkomsel, belum ada sinyal. Nah saat sampai menjelang Langsang itu, bus itu biasanya berhenti di rumah makan. Nah kita makan karena masih ada uang 5.000 itu yang telah dikurangin uang bus. Nah mulai ada sinyal Pak De, saya telepon orang tua di Padang, saya telepon biar nggak cemas. Mas, alhamdulillah intinya Ari selamat, doakan teman-teman Ari juga selamat. Nah gitu kan, alhamdulillah kata ibu waktu itu kan, kasih ke ayah. Saya merinding nih Mas Ari. Gimana waktu itu ibu? Mungkin nyampe menangis mungkin ya Mas Ari telepon ya? Menangis Pak De. Jadi ibu itu apa kan, kalau itu kan zaman TV udah ada Pak De, cuman media nggak seramai zaman sekarang. Jadi melihat di TV banyak mayat itu, ibu pikir kita nggak akan selamat. Nggak bisa ditelepon, nggak ada komunikasi 24 jam lebih. Nggak ada. Terus akhirnya saya kasih kesempatan Agung kan nggak bawa HP, nggak bawa Agung, ini orang tuamu di Solo, saya bilang, biar mereka nggak cemas. Akhirnya Agung nelfon orang tuanya juga, sama sambil menangis juga, bilang kondisinya sehat. Akhirnya setelah itu kami kan bus jalan nggak lama, berhenti cuma setengah jam. Kami ke Medan. Nah, sampailah Selasa, saya ingat Selasa pagi subuh. Entah kenapa, Agung sempat nelfon temannya ke tempat teman-temannya yang di pusat kalau nggak salah, bilang ke Bea Cukai Medan, tolong jemput kami di terminal bus yang mereka apa saya lupa itu. Akhirnya dijemput sama Bea Cukai Medan di terminal bus di Medan itu. Nah akhirnya sampai di terminal bus itu, Mas mau kemana? Kami nanya, ada nggak teman-teman kami di Aceh udah sampai duluan? Enggak, Mas berdua lah yang pertama nyampe di Medan. Yang lain belum nyampe, kata dia. Relawan Bea Cukai belum ada yang ini, masih baru akan bergerak ke Banda Aceh, kata dia. Nah, kami orang Medan lah yang pertama menyambut Mas nih, kata dia berdua. Akhirnya Mas mau kemana? Mau ke kantor atau ke bandara? Kami bilang kami mau ke bandara saja, kami mau pulang ke daerah kami masing-masing. Nah diantarlah ke bandara Kolonia saat itu. Diantar bandara Kolonia, dibeliin baju karena baju kami udah bau pastinya, udah keringat. Dibeliin baju. Bandara itu dikasih tiket sama pak kantornya, saya lupa nama pak kantor Kolonia zaman itu, dikasih tiket. Saya pulang ke Padang, Agung pulang ke Solo. Nah setelah itu saya di tempat kampung halaman itu sebulan gitu Pak.
Mas Ari dapat kabar teman-teman yang lain berapa hari setelah itu, Mas Ari? Nah, kalau masalah itu, jadi saya mulai dikabarin itu kalau nggak salah pas sampai rumah itu kan Selasa, kalau nggak salah besoknya pada Rabu. Ada yang nelfon Rabu. saya Rabu tanggal 20, tanggal 30 ya, pas 29 ya pada itu. 30 Desember 2004. Bilang kalau ada yang selamat, Janu udah mulai ke Medan juga katanya. Alhamdulillah. Sama istrinya udah ke Medan juga. Terus yang nggak ketemu katanya teman saya itu 2, Ilham sama Anak, sampai saat ini keberadaannya nggak diketahui. Terus beberapa lama kemudian juga setelah katanya relawan udah mulai masuk, dan itu beberapa minggu lah kalau nggak salah. Relawan tuh sempat cerita kalau nggak salah ke teman sampai saya relawan sampai di Ulele katanya ketemulah katanya orang sana, bilang Pak, Bapak bea cukai ya, kata masyarakat sana ke relawan. Ya. Kenapa? Iya Pak, kami ketemu. Kok Bapak tahu? Kata relawan itu. Kok kenal Bapak? Kan itu kan ya Masin gitu kan. Ya kan Bapak kan bea cukai kan di sini kan berbaur dengan masyarakat sini Pak. Terus Bapak kuburkan di mana? Katanya. Dikuburin massa. Tidak ketemu jadi dimakamkan dengan layak. Ya. Yang masih terngiang-ngiang terus apa itu Mas Ari dari peristiwa itu? Yang terngiang-ngiang itu pasti cerita dari, kan waktu itu ada Pak Yanuar, sekarang kepala kantor juga. Pak Yanuar ini saksi hidup teman saya berdua itu Pak Ade. Jadi katanya Ilham ini sebenarnya udah naik motor mau arah ke kota. Cuman Ilham ini kata Pak Yanuar kan Ilham bawa motor, Pak Yanuar di belakang. Dia bilang Ilham ini, Pak Yanuar saya balik ke Besi dulu lah, saya nggak bawa dompet, kan kita mau ke kota. Nah yang cerita Pak Yanuar ini, nah pas mau balik ke mes, sampai di mes, Pak Yanuarnya lihat Aan juga. Aan ini lagi pas depan pintu rumahnya, siap-siap juga kayak mau keluar lagi gitu, Aan almarhum ini. Nah pas saat mau akan keluar dari komplek itulah Pak Yanuar yang selama ini menceritakan bahwa tinggi air pertama itu mencapai 2 meter. Jadi mes itu airnya itu udah di atas atap, jadi mulai atap. Yang kedua kata Pak Yanuar itu hampir setinggi pohon kelapa. Kemudian Pak Yanuar ini sempat memegang benda sesuatu yang gampang mengapung kata dia. Terus akhirnya dia terbawa, sempat kelelep juga, cuma karena benda itu mengapung, akhirnya dia nimbul ke atas. Dia selamat ya, dengan kondisi dia luka-luka, pakai baju luka parah. Dia sempat naik ke pohon, kata dia cerita bahwa dia selamatnya naik ke pohon dan akhirnya diselamatkan oleh masyarakat Aceh. Alhamdulillah. Pengalaman hidup. Waktu Mas Ari tadi ke Bukit, akhirnya menginap, masyarakat bagaimana Mas Ari? Banyak juga pengungsian di situ Mas? Ya kita sempat sambil sambil mencari informasi, kita berbicara sama penduduk tempat, Pak mana kondisi gitu. Ada yang kata, iya Pak ini keluarga saya yang di kota juga, saya nggak tahu juga, belum dapat kabar, kan Bapak tahu sinyal juga nggak ada. Kan ada yang bersedih hati pasti pada kita yang di pengungsian itu. Cuma kita apa daya Pak, ada kita aja tidak bisa bingung apa yang dilakukan saat itu gitu, mau kembali juga. Ya apa gambar yang bisa masuk. Apa yang dirasakan ketika 24 jam lebih tidak bisa menghubungi keluarga itu Mas? Kalau saya pribadi Pak De, kepikirannya saya takutnya kan orang saya kan umurnya lebih tua dari saya, takutnya mereka nggak tahu anaknya kondisi seperti apa, malah menambah mungkin takutnya jantung mungkin dia mungkin karena jantungnya gitu Pak. Saya takutnya waktu Terus saya juga khawatir teman-teman yang lain kok nggak ada
sinyal juga nggak bisa ngubungi siapa-siapa kan Pak De. Yang teman-teman sekarang Nggak bisa ngubungi. Iya, iya. Bapak pimpinan juga selamat kan saya waktu itu Pak Pak De. Dia juga nggak tahu apa kondisi seperti apa, masih bingung Pak De mencoba untuk tidur juga. Cuman bisa tidur cuma 1 jam, kadang-kadang kebangun, kadang-kadang orang ini menang apa gitu kan, orang-orang di sekitar kan rame Pak De gitu. Suasananya gimana Mas Ari di pengungsian di Bukit itu? Suasananya ya yang pasti ramai orang yang bersedih Pak De, ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang merenung, ada yang terdiam, ada yang nggak punya duit, mau makan nggak punya duit gitu Pak De. Untung orang itu ada yang membagikan makanan satu Pak De, jadi entah dari mana itu saya jadi dekat pengungsian itu ada pom bensin, tiba-tiba ada orang bagi makanan Pak. Saya bisa tahu juga, saya nggak tahu awalnya Pak itu ada pembagian makanan di pom bensin. Bapak kesana aja. Akhirnya ada yang bagi makanan, alhamdulillah masih ada yang baik. Alhamdulillah. Mas Ari akhirnya 1 bulan ini di kampung untuk diberikan istirahat lah ya oleh kantor. Kemudian sempat balik ke Aceh lagi, Mas. Saya waktu itu di telepon Bapak Kepegawaian Pak Ibu itu saya bilang, Mas kita ngantor lagi ya, tapi di Medan Pak De. Jadi seingat saya Januari akhir 2005 itu akhirnya saya terbang dari Padang ke Medan. Nah saya berkantor saat itu di gedung keuangan negara Sumatera Utara, artinya di kantor. Nah saat itu kantor menyediakan mes nggak jauh dari kantor sekitar 10 menit. Nah akhirnya saya di Medan dan nggak lama, kira-kira bulan April 2005 itu datang tim dari Susan. Dari ada bagian untuk pegawaian, bagian TL, bagian umum, ada semuanya itu datang. Saat itu kalau masalah pegawainya Pak Untarto, datang ke mes kita, diwawancara satu, gimana perasaan seperti ini, kepada ditanya itu dengan perasaannya, bagaimana selamat, terus mau pindah kemana. Nah kita bercerita kita pindah ke sini, nggak lama sebulan kemudian kita keluar. Jadi saya pribadi tidak sempat balik kepada Aceh Pak. Jadi saya di Medan Mei 2005 itu, akhirnya saya pindah tugas ke Jakarta. Jadi nggak pernah balik ke Aceh. Ke Jakarta. Belum melihat lagi situasi kantor gitu, belum. Kalau di kantor saya dapatnya ketika saya di Medan adalah prestis dari pimpinan membagikan gambar-gambar kondisi kantor, katanya dari relawan kita. Saya masukkan tuh foto-foto saya di Facebook saya itu pribadi, relawan tuh ada foto-fotonya yang dari relawan tuh saya masukkan. Mulai dari gedung itu saya lihat hancur, terus ada musola. Nah musola itu nggak jauh dari kantor, kecil musolanya. Nah, di depan musola itu, depan sujud itu ada gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah sudah hancur, intinya ada gambar Ka'bah sudah hancur, tapi sekitarnya hancur. Terus ada bangunan mes sudah rata, tinggal lantainya saja. Kantor hancur semua, turun dari atap sampai dinding sampai lantainya hancur semua. Kemudian kalau di foto itu juga ada masjid dekat kantor itu yang masih bukan musola. Kalau musola kan di kantor, kalau di kantor itu ada di luar tegak warna putih pas di pinggir pantai. Gimana rumah masyarakat itu hancur, tapi masjid awal itu dengan tegak, cuman kacanya yang Saya nanti minta izin comot foto-fotonya ya Mas Ari, saya masukkan ke YouTube ya. Boleh, di Facebook ada Pak De, Facebook Ari. Di Facebook, nanti saya buka Facebooknya. Apa yang Mas Ari alami sampai 14 tahun ini, setiap Desember itu masih ada perasaan gimana gitu kan Mas Ari? Ya, pastinya sedih Pak De mengingat kejadian kehilangan teman, sahabat, kehilangan pimpinan juga ada, kehilangan pimpinan. Betul, pada saya juga sempat dulu
setahun trauma Pak De untuk nggak mau pergi ke pantai. Ke pantai. Ada gempa sedikit itu bawaannya apakah mau tsunami gitu Pak De. Seakan-akan apa ya? Kok alhamdulillah diberi umur panjang Allah, berbuat baik gitu kan. Berbuat baik. Amin. Sampai dulu kan saya tugas di di Tanjung Priok Pak De, waktu itu di Tanjung Priok. KPU itu sebelum KPU ada patroli laut juga, sampai nggak berani nolak gitu, yang lain aja Pak. Sampai nggak berani gitu kan ya. Terus ada juga teman yang pernah itu kalau nggak salah bulan apa, karena dia foto di museum tsunami itu, di fotonya itu ada nanti yang kapal itu yang ada nama Lampung ya. Lampung itu ada namanya Ilham sama Aan itu. Aduh, sedih banget Pak De. Kita doakan teman-teman kita yang telah gugur di tsunami itu, Mas Ari ya. Semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi luar biasa juga ketika Mas Ari datang, teman-teman Bea Cukai dari Medan langsung menjemput ya Mas Ari. Iya, karena ditelepon sama Agung itu kalau bawa kami menuju terminal bus yang namanya saya lupa itu di mana itu, di Medan gitu. Makanya saya dijemput dari Bea Cukai Medan. Jadi situlah kita ngerasa menjadi keluarga besar ya, ketika ada sesuatu Bea Cukai lain walaupun kita nggak kenal, mungkin kenal Agung tapi kita nggak kenal, kita masih dijemput, diberikan baju, diberikan tiket untuk pulang itu Mas Ari. Kita nggak ngebayangin ya, kita walaupun musibah kita alhamdulillah kita masih satu keluarga lah Bea Cukai. Kita bisa membayangkan teman-teman lain yang mungkin tidak tahu harus bagaimana di sana ya waktu itu ya Mas Ari ya, yang bukan Bea Cukai atau tidak punya kenalan, itu pasti bingungnya luar biasa itu ya. Mas Ari, terima kasih banyak Mas Ari. Saya membuat video ini bukan untuk kembali membuat Mas Ari sedih, tapi sebentar lagi ada peringatan 16 tahun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan untuk kita yang saat ini masih bisa menikmati karunia Allah, kita bersyukur ya Mas Ari. Alhamdulillah untuk yang telah mendahului ya, kita doakan semoga husnul khotimah Mas Ari. Ada yang mau disampaikan ke Agung Mas Ari? Nanti saya kirim ke Agung videonya. Alhamdulillah Bung, semoga masih ingat kita berdua naik motor sampai motor itu terhalang oleh tembok, sampai ada tembok rumah orang lagi bangun dan tapi paling cuma tinggi 50 cm. Sampai kita berusaha, saking takutnya kita yang namanya juga musibah itu dia, tapi takutnya mungkin ya siapa yang mati gitu Pak ya, ngangkat motor sampai berdua motor, entah kota apa, kita berdua pindahin motor, terus kita juga ngeliatin ibu hamil gitu kan di pengungsian gitu kan, sampai untuk bawa motor aja kita sampai gemetar gitu kan, sampai kita di pengungsian itu turun hujan, kita cuma pakai baju yang bukan padan, dinginnya malam. Semoga kemana kita sampai akhirnya. Amin. Doakan Amin. Hilang itu semoga ditempatkan di sisi yang terbaik itu di Allah. Amin. Moga-moga ini tidak terjadi lagi tsunami, semua kehendak Allah, tapi kita bisa berdoa semoga bencana-bencana seperti ini tidak datang lagi di Indonesia dan di bumi ini Mas Ari. Terima kasih banyak Mas Ari sudah share. Insya Allah nanti saya upload tanggal 26 Desember 2020 ya Mas Ari, saya minta izin ya.
Ya. Terus minta izin nanti foto-fotonya yang di Facebook saya juga tambahkan di sini. Masih banyak Eri, Kalau ada udah share-share. Tetap sehat di Ambon, sukses terus. Kondisi pandemi gini tetap sehat. Salam buat teman-teman di Ambon ya, Mas Ari ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.